Nah, kita buka dalam surat At-Taubah ayat 3 balik. Kita buktikan. Allah tuqatiluna qauman nakasu aymanahum. Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah atau janji? Dulu ada orang Yahudi, ya kan, mengingkari janjinya, ya kan, padahal, ya kan, mereka itu wahammu bi ikhraj rasuli, padahal mereka itu sudah terang-terangan, ya kan, mau membunuh, mengusir Rasul. Jadi ada orang Yahudi berjanji, lalu dia berkomplot dengan musuh-musuh Islam untuk menghabisi Rasul, ya kan? Kenapa kamu tidak perangi mereka, ya kan? Padahal mereka sudah memerangimu, ya kan? Kan itu wahum bada'ukum awwala marrah. Mereka sudah mulai memerangi kamu. Kalau ini yang ingin mengusir umat Nabi Muhammad siapa? Yahudi kan? Lalu kita bawa ayat ini, kenapa kamu tidak perangi mereka? Ya kan? Kenapa umat Islam, negara-negara Islam tak sanggup, tidak mau diam saja, Pak? Padahal jelas-jelas mereka sudah memerangi kamu, ya kan? Mereka bukan lagi merusak janji, Pak. Ingin kan? Dulu kan dia masuk perdagangan, kemudian tinggal di Palestina, dikasih tempat itu kan, kemudian membesar-besar, akhirnya mereka caplok terus bunuh, ya kan? Saya kemarin buka lagi video, ada seorang anak perempuan dari Amerika, ya kan, di Palestina itu karena mencaplok bangunan rumahnya orang Palestina Yahudi dengan bulldozer, ya kan, kemudian dia berdiri di depan bulldozer itu, kemudian digiling oleh bulldozer itu, Pak. Ya kan, itu pernah kejadian, dan itu bukan warga Palestina, malah warga Amerika. Lalu mereka berkilah ketika dituntut di pengadilan internasional, apa kata mereka? Ini kecelakaan, ya kan? Jelas-jelas mereka memang begitu, Pak. Lalu Allah mengatakan, kenapa kamu tidak memerangi mereka? Ya kan? Apa kata Allah? Atakhshawnahum fallahu haqqa. Apa kamu takut kepada mereka? Seharusnya yang kamu takut itu adalah Allah. Itu surat At-Taubah ayat 13. Jadi sekarang ini pertanyaannya, Pak, kenapa pemimpin-pemimpin negara-negara yang mayoritas Islam tidak ikut memerangi Zionis? Apa jawabannya? Mereka takut. Itu masalahnya, Pak. Takut dengan Amerika, takut dengan Perancis, takut dengan Inggris, ya kan? Mereka takut, Pak. Arab Saudi itu takut, ya kan? Mesir takut, Syria takut, takut dengan ini yang katakan seharusnya kamu takut. Atakhshawnahum fallahu haqqa. Harusnya yang kamu takut itu adalah Allah. Mengapa kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang berhak untuk kamu takuti jika kamu benar-benar beriman. Nah, ini yang perlu, ya kan? In kuntum mu'minin. Jika kamu beriman, tidak ada yang kamu takuti kecuali hanya Allah. Ya kan? Jadi kalau seandainya masih takut juga kepada manusia, karena takut mati, karena takut miskin, ya kan? Anak saya yang nomor 3 itu di pesantren sekarang, Pak. Sudah dibuat peraturan di pesantren itu tidak boleh lagi berbelanja membeli produk, ya kan, yang diharamkan itu, yang produk yang berhubungan dengan Israel atau Yahudi, ya kan. Jadi kemarin belanja dibawa ke minimarket itu sekarang udah dipisahkan semuanya. Malah minimarketnya sekarang supaya terjual di portingnya, Pak. Nah, itu. Iya kan? Karena ada juga orang yang berpikir begini, kalau diboikot Ustaz, itu banyak pengangguran. Bayangkan, Pak, dia masih memikirkan bagaimana paruhnya kemakan, kan? Iya kan? Kenapa kamu takut akan nganggur? Kenapa kamu takut akan kelaparan? Sementara waktu umat Islam di Palestina sudah tidak punya rumah,
yang masih hidup tidur di jalan, tidur di tanah saja, makan susah, ya kan? Di boikot ekonominya, kesehatannya, segala macam fasilitas air semuanya, ya kan? Jadi pertanyaan Allah di sini adalah atakhshawnahum, kenapa kamu takut kepada mereka? Wallahu haqqu, harusnya yang kamu takut itu adalah Allah, ya kan? Kalau kamu mau takut antakhshawhu gitu, takutlah kamu kepada Allah, in kuntum mu'minin. Nah, maka itu Pak, ikut aja lah kita, umpamanya satu mendoakan, karena kita rakyat kan, mendoakan warga Palestina. Kita tak tahu bagaimana caranya Allah menolong mereka, karena Allah punya kekuasaan. Kemudian bantulah dengan ekonomi yang kita miliki, berbagi dengan mereka, zakat juga boleh dibagikan. Yang kedua, yang ketiga, mungkin kita ya berpihaklah kepada mereka, mengatakan, ya Allah, saya mendukung Palestina. Ketika orang kafir mengatakan I stand with Jews, katanya kan, saya berada di pihaknya Yahudi. Nah, kita umat Islam harus mengatakan we stand with Palestine. Kami juga berada di pihaknya Palestina, gitu ya. Nah, gitu Pak. Jadi kayak orang Batandiang apa di mataga, gitu ya. Ayo, apa tagak di mana? Siapa timbolanya? Kapten timbolanya siapa? Hah? Iya, kaptennya siapa? Hah? Tidak tahu Pak kaptennya siapa. Jadi berpihak, kamu tagak di Sikoa, kamu tagak di Sikoa, itu Pak. Keberpihakan kita itu mudah-mudahan bagian dari usaha kita. Allah tahu bahwa kita berada di posisi agamanya, kan gitu ya. Ayyuhalladzina amanu in tanzurullah yanzurkum wa yusabbit aqdamakum. Itu Pak, jika kamu berada di pihaknya agama Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadamu, ya kan, akan mengokohkan kedudukanmu, gitu Pak. Jadi kita hari ini hadir di sini Pak, bertahan, ya kan. Ini masjid Bapak-bapak, Ibu-ibu, mulai kita pikirkan. Iku barang miliar biayanya kok Pak. Membangun masjid itu barang miliar biayanya. Barang yang tahu Pak Yus, 2 miliar. Kalau hanya kita gunakan untuk sholat 5 kali sehari semalam Pak, masjid yang harganya 2 miliar, itu betapa ruginya kita Pak. So, kalau apa punya gedung 2 miliar Pak, lalu gunung tidak banyak kita manfaatkan, rugi kita Pak. Untung ada pengajian ini, sehingga bisa kita pertanggungjawabkan di sisi Allah kan. Ini gedung harganya 2 miliar, dipakai hanya untuk sholat 5 kali, satu kosong saja gitu, ya kan. Nah, alhamdulillah kita adakan kajian di sini, ya kan kajian duha lah, kajian inilah, tafsir lah, ya kan, supaya nanti bisa kita pertanggungjawabkan di sisi Allah, ya kan. Nah, apa yang dulu dilakukan dimanfaatkan, kan harta ini di madapenya cara menggunakannya, itu Pak, ya kan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, ini contoh kepatuhan kepada Allah melebihi pada kepatuhan kepada pemimpinnya, kepada orang lain, ya kan. Masa takut kepada manusia? Oh, soal mati Pak, Palestina orangnya mati, Bapak kira nanti Yahudi tidak mati? Matinya kan cuma tinggal waktu saja lah.